Siapa yang merasa dia adalah pemenang? Mari tepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami mau belajar firman-Mu dan tuntun kami supaya kami boleh mendapat hikmat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbagi firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah extraordinary spirit. Kenapa saya berikan tema extraordinary spirit? Karena keadaan hari-hari ini juga memang extraordinary, ya. Nah, saya akan share screen supaya nanti bisa lebih mudah kita bisa belajar poin-poinnya, ya. Hari-hari ini kita hidup dalam keadaan yang luar biasa, ya. Karena itu sekali lagi saya berikan tema kali ini adalah extraordinary spirit. Kenapa kok gambarnya singa gitu ya? Karena ada firman Tuhan Amsal 30 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Nah, kita harus punya sikap atau spirit yang seperti ini, ya. Tidak mundur terhadap apapun. Apapun keadaannya, situasinya, suasananya, kita harus tetap terus maju. Tentu maju di dalam Tuhan, maju di dalam kebenaran. Itu Bapak gambar singanya foto dari mana? Saya foto sendiri. Oh ya, ke Afrika bukan. Saya foto dari lukisan saya yang saya foto gitu ya, karena tadi bukan foto tapi lukisan. Nanti saya cerita soal lukisan ya. Nah, yang pasti 3, 4, 5 tahun yang lalu berbagai seminar cukup booming dengan tema Millennial Kills Everything. Milenial itu maksudnya sebenarnya digitalisasi yang melanda seluruh dunia sehingga akan membunuh usaha, bisnis, jasa, industri, produk yang tidak digitalisasi. Ya, itu ada banyak sekali. Itu udah seminarnya 5 tahun lalu terus, 4 tahun, 3 tahun terus gitu ya. Tapi sekarang berubah gitu ya, atau dipercepat. Jadi ketika COVID datang, maka digitalisasi yang sudah sangat cepat itu menjadi dipercepat lagi sehingga bertambah jumlah produk bisnis jasa yang akan diperkirakan bangkrut akibat keadaan seperti ini. Sehingga temanya adalah Corona Kills Everything. Jadi misalnya akibat digitalisasi yang terlalu cepat. Terlalu cepat itu sehingga istilah apa yang cocok ya? Evolusi itu perubahan pelan-pelan. Pada abad ke-14 terjadi revolusi industri. Revolusi karena seluruh dunia masuk industrialisasi dari tadinya pertanian, peternakan dan sebagainya, ya, agrobisnis. Revolusi itu perubahan yang sangat cepat. Tapi ketika proses digitalisasi, kata revolusi tidak cukup. Karena demikian cepatnya sehingga berbeda 15 tahun saja sudah berbeda generasi. Sehingga muncul generasi X, Y, Z, Alpha yang jaraknya hanya 15 tahun. Lalu digunakan istilah apa dong digitalisasi yang terlalu cepat? Bukan revolusi, tapi shifting. Lalu COVID datang. Jadi ada industri yang diperkirakan dengan digitalisasi yang terlalu cepat ini, gitu ya, usaha ini akan tutup 5 tahun, gitu. Bisnis seperti ini akan tutup 3 tahun ke depan. COVID datang, nggak pakai 3 tahun, setahun tutup. Jadi sekarang ini bukan shifting, tapi genting atau extraordinary. Luar biasa, di luar kebiasaannya, tidak biasa. Shifting aja udah cepet, ini lebih cepat lagi. Nah, karena itu kita harus menyiasati dengan sikap roh juga yang luar biasa. Sikap roh yang luar biasa itu yang seperti apa gitu ya. Nah,
Karena dampak dari digitalisasi yang dipercepat dengan COVID, maka terjadi resesi di mana-mana berbagai industri, kecuali yang punya SUM, ya, kecuali apotek, obat, produk kesehatan itu ya malah booming, ya. Tapi secara umum terjadi krisis ekonomi. Nah, roh yang luar biasa seperti apa? Kita lihat contoh di Alkitab. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi singkat cerita, kalau ini akan ya, tapi ayat-ayat selanjutnya itu sudah. Jadi akhirnya Daniel betul-betul menjadi wakil raja yang membawahi raja-raja kecil yang lain. Karena rajanya ini Raja Babel yang menjajah banyak kerajaan, dan di bawahnya dia ada koordinator raja-raja kecil. Nah, di antara itu adalah Daniel. Artinya dia menjadi seperti CEO perusahaan gitu ya, di bawahnya owner. Kalau dalam pemerintahan dia seperti perdana menteri di bawah raja. Nah, Daniel mencapai karir itu bukan karena punya partai, bukan karena nyumbang banyak banget, duitnya ada, pengikutnya banyak, enggak. Karena dia punya roh yang luar biasa. Pak, itu kan cerita sudah lama sekali, Pak, udah ribuan tahun yang lalu. Apa itu Pak hubungannya sama kita itu apa gitu ya. Nah, saya hubungkan dulu ya, atau saya kasih cerita lebih dalam dulu mengenai Daniel tadi. Tadi kan saya bilang singa itu terkuat gitu ya, nggak mundur gitu ya. Tapi singa ini ternyata nggak bisa makan Daniel. Jadi siapa dong yang lebih kuat? Apakah karena Daniel itu luar biasa? Enggak. Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Danielnya nggak luar biasa, tapi dia punya roh yang luar biasa. Dia punya malaikat-malaikat yang mendampingi dia. Sehingga ketika dimasukkan gua singa, raja hari berikutnya bertanya, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah sanggup menolong engkau? Ya pasti sanggup lah. Tuhannya juga Tuhan yang luar biasa. Nah, apa dong hubungannya dengan kita? Tadi saya bertanya begitu ya. Hubungannya adalah roh yang ada pada Daniel itu saya punya. Roh yang di dalam Daniel itu di dalam diri saya juga. Dan saya mau katakan itu di dalam Bapak Ibu juga. Apa dasarnya? 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mau roh klenik, setan, tuyul, roh sistem, manajemen, roh ekonomi, COVID, apapun namanya, maka roh yang di dalam saya dan di dalam saudara itu lebih besar dalam dunia ini. Kapan kita mendapatkan roh itu? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Waktu kita menerima Injil keselamatan. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah menerima, telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam juga ketika kamu percaya. Jadi waktu kita percaya firman Tuhan yang mana? Injil keselamatan. Maka ketika itu kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara menerima Tuhan Yesus, pasti 100% Anda juga menerima Roh Kudus. Dan kalau Anda menerima Roh Kudus, maka Anda juga akan menyebut ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 berkata, Roh itu bersaksi bersama roh kita. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi materainya itu di mana? Materainya itu bukan di jidat, ya. Itu akhir zaman, ya. Materai Roh Kudus itu ada dalam roh kita. Saudara menerima Tuhan Yesus, saudara menerima Roh Kudus, dimeteraikan roh saudara. Roh Kudus itu bersama roh kita. Orang yang menerima Roh Kudus penuh Roh Kudus enggak? Belum tentu. Kalau Roh Kudusnya hanya di dalam roh saudara, tapi hatinya jahat, pikirannya kotor, berarti baru di rohnya. Jiwanya belum ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus dalam roh kita perlu dikobarkan supaya menembus roh, menembus jiwa, memenuhi jiwa. Sehingga pikiran, perasaan, dan drive, kehendak kita juga dipenuhi Roh Kudus. Penuh? Belum. Matanya kotor, tangannya jahil. Nah, roh, jiwa, dan tubuh semuanya dipenuhi Roh Kudus.
perilakunya kudus, maka itulah namanya penuh Roh Kudus. Ya, oke, kita nggak bahas mengenai hal itu. Yang saya mau tekankan sekarang adalah mengenai saudara punya roh yang luar biasa. Nah, sekarang aplikasi contoh praktis bagaimana roh yang luar biasa ini bekerja di dalam menghadapi situasi-situasi yang luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan pelajarannya. Karena roh itu hidup, roh itu berbicara, maka dia juga akan memimpin kita. Sehingga kita akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Nah, supaya lebih dari pemenang ini ceritanya gampang dimengerti, nanti saya akan berikan kesaksian. Ya. Tapi saya berikan fondasi dulu lagi, ya, dan fondasinya selalu firman Tuhan. Nanti ini sebagai fondasi kesaksian berikutnya. Ya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, berbagai-bagai berarti banyak. Sebab kamu tahu bahwa ujian, jadi pencobaan itu ujian. Tuhan menguji, maka disebut ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna, kalau ayat yang lain, roh, jiwa, dan tubuh. Istilah orang karismatik penuh Roh Kudus, itulah sempurna, ya. Di mana Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh. Bukan parsial. Kalau parsial berarti belum penuh, ya. Tujuan pencobaan adalah ujian, ujian supaya tekun, tekun akhirnya matang, matang akhirnya sempurna. Oke, ini prinsipnya. Masalah, kejadian, ujian, pencobaan untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Kembali kepada COVID. COVID menyambung shifting dalam hal digitalisasi, COVID mempercepat digitalisasi. Ada industri-industri yang memang luar biasa. Sekali lagi, obat, apotek yang punya Zoom dan sebagainya, yang sudah siap dengan digitalisasi, juga industri-industri yang siap, mereka tentu tidak mengalami kebangkrutan. Tapi secara umum terlalu banyak teman-teman saya di Full Gospel yang waktu kebaktian, sharing, kesaksian, ya nanti juga akan saya kesaksian, ya, yang mengalami kebangkrutan atau yang tidak bangkrut tapi kehilangan omset. Atau ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, ya. Work from home bukan dalam arti di rumah dia bekerja, betul-betul dirumahkan. Waduh, kalau apalagi yang terjadi akibat COVID ini, banyak orang mengalami kehilangan. Tentu yang paling berat ketika kehilangan anggota keluarga yang dicintai, kehilangan kesehatan, kehilangan bisnis, kehilangan. Karena itu betul-betul yang namanya kehilangan menjadi masalah yang begitu banyak hari-hari ini. Bahkan ada yang kehilangan harapan, menjadi apatis. Nah, karena itu ini keadaan yang tidak normal, keadaan yang luar biasa, yang harus disiasati dengan roh yang luar biasa. Tak kasih contoh mengenai kehilangan, ya. Saya akan berikan kesaksian mengenai kehilangan. Tahun 2009 memang sudah lama, tapi esensinya ya mengenai kehilangan. Ini rumah saya kebakaran. Ini yang gambar di bawah ini kayak sampah ini adalah gudang buku. Karena saya penerbit buku, buku-buku saya sendiri, saya nggak menerbitkan buku orang lain. Sudah 60 lebih buku yang saya cetak. Kalau sekarang ada e-booknya, bisa di-download dari seluruh dunia, termasuk Australia. Ya. Tapi ini yang buku cetak, maka ludes terbakar. Nah, waktu kebakaran itu saya, istri, dan anak-anak sedang di Denpasar pelayanan, seminar keluarga. Saya pikir supaya seminarnya mantap, ya kan? Anak-anak bersaksi, saya ceramah, istri mimpin tanya jawab. Waduh, gitu ya. Dan saat itulah terbakar. Kalau saya ada di Jakarta kan saya bisa paling enggak mungkin memadamkan ketika apinya masih awal atau mengeluarkan barang supaya enggak habis ludes gitu ya. Tapi kami di luar kota. Ya semuanya ludes. Dan tidak diasuransi. Jadi saya itu orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lalu singkat cerita nabung beli rumah 1, nabung beli rumah 2, nabung beli emas 1, nabung beli emas 2, 12 tahun kemudian semuanya dijual, beli rumah yang agak besar. Ya, bahkan sebenarnya cukup besar. Karena itu bekas sport club. Jadi kepala sport aja masih hidup sebenarnya. Ya, jadi ada kolam renangnya,
Lalu saya nabung lagi setahun, gitu ya. Setelah nabung lagi setahun, saya renovasi, gitu ya. Setelah saya direnovasi setahun kemudian kebakar habis. Jadi itu yang terbakar itu nilainya itu kira-kira 2,5 miliar. Saya bukan konglomerat yang duitnya banyak, gitu ya. Kehilangan seperti itu tuh kehilangan yang saya kumpulkan selama 12 tahun. Karena saya tahun 90 menikah, saya tinggal di rumah petak. 6 kali 6 meter persegi, sebelah saya tukang bakso, sebelah saya office boy, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Lompat parit, kebun pisang, kuburan, saya tinggal di situ. Jadi jangankan mobil, motor aja enggak bisa ke rumah saya. Kecuali dipasang jembatan kayu, lalu motornya dituntun, nyebrang jembatan kayu. Gitu ya. Jadi saya hidup dari bawah. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, bawa koper aja, udah bawa pakaian, lalu kos-kosan, kosnya, itu rumah saya kontrak. Itu 450.000 untuk 6 bulan. Tahun 90. Teman saya yang sama-sama kerja dengan saya gitu, kontrak rumahnya itu 15 juta di Jakarta. Yang layak lah gitu ya. Saya 450.000 untuk 6 bulan. Karena itu bukan kontrakan, ya, tapi rumah petak. Di mana tukang bakso, tukang sampah tinggal di situ. Jadi kalau saya kebakaran 2009, ya tahun 90 saya merantau ke Jakarta, itu 2009, 19 tahun kemudian setelah merantau. Kebakaran, maka itu seperti kayak semua yang kami kumpulkan. Kenapa saya bilang 12 tahun? Karena sebelumnya kan kami mengumpulkan untuk yang lain. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau dihitung dari merantau ke Jakarta, 19 tahun. Kebakaran habis. Itu kehilangan rasanya gimana itu? Ya, tidak diasuransi, tidak diasuransi. Nah, singkat cerita, sehari 2 hari kemudian, rumah yang kebakaran itu dipasang polis line. Saya bingung kenapa polisi datang gitu ya. Ternyata ada tetangga yang menduga sengaja dibakar. Kenapa menduga? Karena sehari setelah kebakaran, wajah saya ya kayak begini nih. Ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Jadi, kebakaran kok ketawa-ketawa. Memang karena rumah kami di bekas sport club, itu kanan kirinya ya lapangan, sungai, nggak akan merembet ke yang lain. Jadi dugaan sengaja dibakar itu muncul karena wajah saya seperti ini gitu, ketawa-ketawa, senyum-senyum, halo Pak, iya gimana, ya masih bercanda-bercanda gitu ya. Jadi ya gitu. Lalu datang polisi, pasang polis line. Lalu saya bilang, Pak, saya mau cabut itu tali gitu ya, saya mau bersihkan. Oh jangan Pak, kalau Bapak cabut itu tali, Bapak tidak kasih kami surat. Surat apa gitu? Ya untuk asuransi, oh saya nggak butuh surat itu Pak, saya nggak asuransi. Begitu saya bilang nggak diasuransi, polisinya yang mencabut. Kenapa? Kalau nggak diasuransi nggak mungkin tas sengaja dibakar. Lalu banyak orang tuh bertanya ke saya, Pak kok Bapak tuh cepet banget sih bangkitnya, nggak sedih gitu. Di kantor juga anak buah saya itu, Pak karena saya dengar Bapak kebakaran, kok Bapak hari ini wajahnya udah kayak nggak ada ngalami apa-apa gitu. Nah, oke, saya mau cerita sekarang. Kenapa kami begitu kuat di dalam menghadapi hal itu? Saya berikan sebuah kalimatnya dulu, ya kesimpulannya dulu. Penderitaan adalah ujian dari sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Jadi ini sebenarnya sama dengan Yakobus tadi, ya bahwa masalah ujian. Ya, masalah atau penderitaan itu ujian. Nah, respon kita itulah jawaban terhadap ujian. Oke, saya cerita lagi. Jadi waktu kebakaran itu ya tentu kami sedih ya, ngumpulinya belasan tahun lalu hilang dalam 2 jam saja. Hikmat apa yang saya dapatkan? Yang pertama saya dapat hikmat bahwa harta itu nggak kekal. Ya memang semuanya tahu bahwa harta itu nggak kekal. Dari dulu juga udah tahu. Tapi dengan kebakaran itu tahunya tuh tahu banget gitu, ngeh gitu ya. Dicari 12 tahun karena kami 19 tahun merantau ke Jakarta. Tapi 7 tahun pertama itu tidak untuk yang terbakar itu gitu ya. Maka saya berikan istilah 12 tahun. Nyarinya 12 tahun, habisnya 2 jam. Jadi harta itu betul-betul nggak kekal. Kalau Anda nggak percaya, cari korek api. Bakar tuh rumahnya atau mobilnya, ya kan? Harta itu nggak kekal. Nah, karena harta itu nggak kekal, terus kesimpulannya apa dong? Malam itu saya dan keluarga, mesbah keluarga berdoa, dan saya bersama keluarga di hadapan Tuhan berjanji, Tuhan, saya masih hidupnya masih panjang, mulai sekarang saya akan lebih giat lagi mencari yang tidak terbakar.
Saya mau melayani Tuhan, mencari yang tidak terbakar, mencari yang kekal. Kenapa? Yang kekal nggak bisa terbakar. Orang lahir baru karena pelayanan saya, itu buah kerajaan. Ini buah kekal. Saudara berubah karena pengaruh saya, pesimis jadi optimis, mau bercerai nggak jadi, ada buah-buah pelayanan, itu kekal. Buah roh saya, karakter saya berubah, itu juga kekal. Jadi setelah mengalami musibah kebakaran, ludes habis, saya justru komitmen melayani Tuhan. Tuhan, saya mau melayani lebih semangat lagi. Nah, waktu saya komitmen seperti itu, saya mendapat imajinasi. Kalau dalam bahasa karismatik, mendapat penglihatan. Tapi saya tidak mau menggunakan istilah yang terlalu rohani, gitu ya. Dalam arti, saya mendapat imajinasi, fantasi, di mana saya dalam imajinasi saya itu Tuhan berkumpul dengan para malaikatnya. Lalu Tuhan memanggil para malaikatnya. Malaikat, lihat nih, di Bintaro itu ada orang namanya Jarod. Lulus ujian, mengalami kebakaran, malah komitmen melayani. Wah, jadi saya naik kelas. Tadi ingat Yakobus ya, pencobaan membuat kita naik menjadi semakin sempurna. Naik kelas. Kelas rohani, kelas kemuliaan. Banyak orang mau naik kelas kan, naik kelas sosial, kelas ekonomi, kelas rohani, naik kelas kemuliaan gitu. Caranya gimana? Hanya satu cara untuk naik kelas, ujian. Kalau orang menghindar ujian, ya nggak bisa naik kelas. Jawabannya salah, ya nggak naik. Nah, tiba-tiba saya dapat fantasi yang lain, imajinasi yang lain. Saya 2,5 miliar ludes kebakar, dicarinya 12 tahun, dan saya tidak punya deposito yang lain. Itu hartanya habis. Malah komitmen melayani. Nah, dalam fantasi saya ada orang lain ya, kehilangan ratusan juta, mengalami musibah kecil, ya rugilah gitu, mungkin sekian puluh juta gitu ya. Lalu apa yang dialami gitu? Wah, ngomel-ngomel, mengeluh. Tuhan, saya melayani. Mengapa mengalami hal ini? Tuhan, karena saya melayani Tuhan. Saya udah mulai beribadah rajin. Bahkan saya ikut pelayanan. Kok saya mengalami ini? Kalau itu apa bedanya dong? Dengan yang tidak pelayanan. Apa gunanya dong melayani? Gitu ya. Nah, itu namanya apa itu namanya? Nah, dalam fantasi saya, Tuhan kumpulkan malaikatnya. Kumpul. Itu lihat di bumi. Ada orang gagal ujian. Tuh, gagal ujian. Mengalami musibah, malah mengeluh gitu ya. Nyalain Tuhan, nyalain keadaan. Ya. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang sama malaikatnya, segera atur ujian susulan. Segera atur ujian susulan. Makanya saudara itu jangan ikut ujian susulan ya. Ujian susulan itu soalnya lebih susah. Ya kan? Waktu sekolah dulu kita misalnya ada ujian ini kita bolos gitu ya. Lalu ujian susulan. Wah, kita tanya sama teman, teman, sahabat, kita sahabat, kasih tahu dong kemarin ujian jawabannya apa, soalnya mana gitu. Kita pelajari ternyata ujian susulan itu soalnya beda. Jangan ujian susulan ya. Jangan ujian susulan. Kalau ada masalah, jawab dengan tepat. Dan jawabannya adalah respon kita. Oke, nah saya akan lanjutkan lagi. Ya. Saya nggak tahu biasanya sudah berapa menit, tapi hari ini kan namanya judulnya extraordinary. Jadi waktunya pun juga extraordinary. Ya, sambung lagi mengenai kehilangan. Oke, tunggu sebentar. Tadi COVID, sekarang balik kepada COVID ya. COVID adalah mempercepat digitalisasi. Dan sebenarnya masalahnya sama ya. Yang sudah siap dengan digitalisasi, bisnisnya secara online, maka tidak bangkrut. Nah, saya mau kesaksian bahwa saya akhirnya bangkrut juga 2019 sebelum COVID sebenarnya ya. Tapi karena digitalisasi. COVID benar-benar membuat bangkrutnya itu kolaps, tidak mungkin bangkit lagi. Apa sih usaha saya? Saya bukan pendeta, karena sebenarnya di GBI ini saya tidak ditahbiskan. Saya berjemaat, saya jemaat biasa ya di tempatnya Pak Niko. Makanya kalau saudara mungkin datang ke Jakarta, lalu wah mau nyoba gabung dah doa pengerja di SICC Sentul, pasti nggak ketemu saya. Karena kalau diaken, pendeta, PDP, PDM, guru sekolah minggu, pemusik, WL, itu punya kartu pengerja, untuk hadir di doa Sentul harus punya kartu pengerja. Nah, saya tidak punya, karena saya bukan pengerja, bukan diaken, bukan majelis, saya jemaat biasa, saya pengusaha, tapi saya hamba Tuhan. Saya pengusaha yang melayani Tuhan.
Tahun 90 saya merantau ke Jakarta, saya kerja di Astra, lalu tahun 92 saya buka perusahaan sendiri namanya IVA. Dari satu sopir dan satu sekretaris, kami kongsian berdua. Singkat cerita, akhirnya kami pernah punya pabrik, punya gudang. Gudang kami luasnya halamannya 4 hektar, tapi bangunannya 2 hektar. Kantor kami di BSD halamannya 1,9 hektar, ya, jadi 19.000 meter. Kantor kami luasnya satu lantainya 1.580 dan kantor kami 8 lantai. Pegawai kami 300-an. Karena singkat cerita, kami rintis dari tahun 92, setelah sekian belas tahun kemudian, usaha kami punya stokis di 200-an kabupaten. Jadi usaha kami itu mulai dari ekspor, lalu berubah menjadi grosir, retail, singkat cerita menjadi MLM, namanya IVA Dasyat. Kami bisnis baju, sepatu, kosmetik, cookware, macam-macam aneka produk. Dan kami pikir tidak akan tutup. Kami tentu berpikir untuk go public, nanti anak bisa melanjutkan untuk di milenial, didigitalkan. Maka anak sekolah di luar negeri, dan sebelum anak pulang, karena setelah lulus, saya suruh kerja sama orang lain dulu, gitu ya. Nah, sebelum pulang, perusahaannya sudah bangkrut. Dan kebangkrutan kami itu karena kami sebenarnya juga masuk ke digitalisasi. Tapi kami masuk besar-besaran, nah itulah yang membuat malah akhirnya tutup. Kami membuka platform, jadi seperti Lazada, Zalora, Tokopedia, kami bikin platformnya. Ya, kalau mau aman sebenarnya masukkan barang ke platform orang lain, gitu ya. Kami dulu juga masukkan barang sampai menjadi supplier 10 terbesar di Lazada, gitu ya. Akhirnya bikin sendiri. Nah, waktu bikin sendiri itulah cash flow kami nggak cukup untuk bersaing dengan raksasa dunia. Dulu saya pikir punya uang 100 miliar itu banyak, gitu ya. Ternyata dalam 2 tahun habis. Sehingga singkat cerita saya bangkrut, ya. Dan waktu bangkrut kali ini benar kerugiannya tuh mencapai 140-an miliar, ya. Lihat wajah saya. dengarkan irama nada ketawa saya, gitu ya. Itu enggak ada loh nada sedihnya. Waktu saya kesaksian di Full Gospel, gitu ya, bahwa saya ruginya tuh di atas 100 miliar. Itu ada orang yang ketawa, lalu dia ketemu saya, Pak Jarod, saya udah berbulan-bulan nggak bisa ketawa. Kenapa? Saya tuh rugi sekian miliar, gitu ya, dan saya sedih, stres tuh. Hari ini saya ketawa. Kenapa ketawa, Pak? Pak Jarod lebih banyak. Waduh, Paulus, firman Tuhan itu ada ayatnya. Paulus yang nulis, ya, bahwa penderitaanku itu penghiburan bagimu, supaya aku bisa menghibur kamu dengan penghiburan yang aku terima dari Tuhan. Nah, jemaat mula-mula itu kan dipukul, digebuk, dipenjara, dianiaya. Nah, Paulus mengalami lebih daripada mereka. Didera 5 kali, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, kerap kali di penjara, dia pernah dilempari batu, hampir mati. Wah, daftar penderitaan Paulus luar biasa. Kayaknya nggak ada rasul lain yang menderitanya begitu sampai dia. Ya kecuali Petrus yang akhirnya juga mati disalib, gitu ya. Dan jemaat dihibur dengan optimisnya Paulus, antusiasnya Paulus, semangatnya Paulus, nilai-nilai hidup Paulus dalam menghadapi itu semuanya. Dia punya roh yang luar biasa. Nah, jemaat sekarang kan nggak digebuki, nggak dipenjara, gitu ya. Jemaat sekarang itu ditipu, bangkrut, rugi. Rupanya Tuhan kasih saya pengalaman. Aduh, tapi jujur nggak mudah, saudara, nggak mudah. Saya bukan konglomerat yang duitnya sampai triliun, gitu ya. Jadi begitu bangkrut 2009, itu betul-betul bangkrut yang habis. Saya bilang sama kongsi saya, kan ini kongsian. Kita membangun perusahaan ini dengan mulia, mari kita tutup dengan mulia. Semua pesangon dibayar sesuai dengan peraturan. Dan itu habis sampai belasan miliar untuk pesangon. Ya. Supplier bayar semuanya. Dan akhirnya barang-barang yang sudah kami bayar nggak bisa dijual, padahal barang kami itu ada kosmetik, ya, ada sepatu, baju yang bahannya, tas yang bahannya itu kulit Korea, ada umurnya, ada expirednya. Jadi sekian tahun nggak laku, kulitnya akan pecah. Atau kosmetik, kalau misalnya sekian expirednya, ya nggak bisa bahkan diberi ke orang lain itu nggak bisa. Kalau kami tutupnya 2019, proses tutup itu kira-kira 1 tahun lebih. Jadi barang-barang yang expired itu kami buang, kan? Anda bisa menyalami perasaan saya kalau misalnya hari Senin saya tanya sama pegawai, minggu lalu barang yang dibuang berapa ya? Ya 400 juta, Pak. Gitu. Itu kosmetik itu kan harganya memang cukup mahal. Jadi kalau dibuang pakai truk, kan buangnya 1 truk 400.000.
nilainya lebih besar lagi. Ya udah dituang di halaman aja, atau halaman kami 4 hektar gitu ya. Jadi itu dituang, dibuangin di halaman, di kebun gitu ya. Itu buang, minggu ini buang 400 juta, minggu depan 200 juta, itu 1 tahun lebih, tiap minggu kayak begitu. Jadi kalau tutupnya 2009, maka itu proses dimulai sebenarnya 2018 akhir. Anda cari foto saya dari tanggal itu, 2018. Mau Instagram, mau Facebook, atau YouTube, yang saya update hampir tiap hari. Saya Facebooker, saya YouTuber, saya Instagramer. Anda nggak ketemu loh wajah sedih. Anda tidak akan ketemu wajah stres. Itu tiap minggu, ruginya tuh mingguan dengan barang-barang expired. Belum lagi yang lain-lain ya, yang namanya menghadapi demo buruh, polisi datang, DPR datang, serikat buruh datang. Karena pegawai kami 300. Pabrik pegawai 300, itu gajinya UMR. Kami kan trading. Jadi 300 itu ada product manager, ada coach, ada motivator, yang gajinya itu 20-30 juta ke atas. Maka begitu pesangonnya kan, kami perusahaan udah lama. Pesangonnya 1 orang 10 kali gaji, makanya kenapa mencapai angka belasan miliar hanya untuk pesangon. Itu benar-benar proses yang panjang. Kita bicara akhir tahun 2019, saya tutup. Itu prosesnya panjang, penderitaannya panjang. Tapi kok Pak Jarod kuat sih gitu ya. Nah, kenapa saya kuat? Karena saya tahu ini ujian kehidupan. Dan saya hamba Tuhan. Kalau saya bukan hamba Tuhan, dalam arti saya hanya bisnis murni. 100% hidup saya bisnis. Lalu hidupnya ini bangkrut, mati saya. Stroke, mungkin stres stroke. Saya kan ada hidup yang lain. Ya, saya hamba Tuhan, saya coach, saya motivator, saya penulis buku. Jadi ketika satu sisi gagal, dan itu yang terbesar sebenarnya secara finansial, saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya yang mengerti nilai kekekalan. Saya usaha tutup, dan saya tutup itu benar-benar membuat saya pensiun di luar rencana. Rencana saya bisa pensiun di New Zealand atau di Swiss begitu kan. Kalau MLM dengan 500.000 member, 1 bulan 10% saja tutup poin, berarti bulan itu 50 miliar gitu kan omsetnya. Kalau untungnya 10% udah lumayan. Jadi nggak terbayang untuk tutup. Dan karena usaha kami besar sekali juga, saya nggak kepikir ngapain asuransi. Asuransi kesehatan kan kalau misalnya, ini kan kita kerja sebulan bisa hidup sekian tahun, jadi begitu betul-betul bangkrut, saya itu bangkrut dalam keadaan tidak punya deposito, tidak punya asuransi. Asuransi kesehatan tidak, rumah saya pun nggak diasuransi, padahal dulu pernah kebakaran. Itu benar-benar di luar keadaan yang benar-benar di luar rencana, di luar pikiran. Sedih-sedih, tentu kami pernah sedih, tentu kami pernah stres ya, bukan stroke ya, pernah stres yang luar biasa itu pernah. Tapi dengan cepat kami bangkit karena saya langsung berkata, Tuhan, orang paling kaya di muka bumi tidak punya yang saya miliki, yaitu keselamatan. Orang yang paling kaya di muka bumi nggak bisa membeli yang saya miliki, tapi mereka bisa minta dari Tuhan, yaitu kekekalan. Maka akhirnya saya mengambil keputusan. Saya umurnya udah 57 tahun. Tuhan, biar anak-anak nanti yang bisnis, mereka punya spirit bisnisnya, tapi saya akan jadi hamba Tuhan, gitu ya. Tapi saya juga nggak mau hidup sebagai hamba Tuhan dalam arti buka gereja makan kolektor gitu, itu bukan hidup saya gitu ya. Saya akan tetap seperti Paulus, tent maker. Wah, saya begitu bangkrut itu pernah jadi agen asuransi. Jadi saya punya kartu agen, nggak jalan. Saya pernah jadi masuk agen properti, nggak jalan. Aduh, akhirnya oke, saya akan sambung, saya kasih salah itu karena materinya dulu, nanti saya sambung ceritanya. Ya, tapi pergumulannya memang tidak mudah. Yang pasti saya belajar dalam hal ini. Ketika tutup usaha, maka saya belajar Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya berdoa Bapak Ibu tidak mengalami kebangkrutan. Tapi kalau ada yang mengalami pengurangan income misalnya, belajarlah untuk mencukupkan diri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Ibrani. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita mencukupkan, maka Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Kalau kita nggak mencukupkan, utang sana, utang sini, kemplang sana, kemplang sini, pinjam sana, pinjam sini, Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan. Jadi supaya Tuhan tidak meninggalkan, supaya Tuhan menyertai, bagian yang Tuhan minta untuk kita lakukan adalah mencukupkan yang ada. Dulu bisnis hebat, ya kan, omset miliaran, ya kan, ke luar negeri tiap bulan. Minum kopi, ya kopi jegluk gitu ya, kopi di kafe, kopi luwak jegluk, 1 gelas 70.000, 50.000, nggak masalah.
nggak masalah ya kan. Bangkrut saudara ya. Ya harus mencukupkan dengan yang ada. Ganti dong menunya ya, minum kopinya bukan di kafe, kopi tubruk. Beli kopi asli sih di Kalang atau Bali atau kopi mana itu 40.000 70.000 itu ringnya ya, itu kopi asli dapat 200 gram ya, itu bisa untuk 10 gelas. Berarti kalau di kafe itu 40.000, ternyata kopi tubruk cuma 2.000. Ya kan nggak keren dong Pak, masuk kemana-mana bawa kopi tubruk. Oh saya akali saudara, saya beli gelas Starbucks, tak isi kopi tubruk. Jadi kalau pergi pelayanan bawanya gelas Starbucks. Jadi hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Nah kalau kita mati dengan gengsi, maka hidup ini murah. Hidup ini murah kok. Batik itu ada yang 4 juta, batik sutra. Nah ini cukup 200.000, keren juga kan? Anda bilang gak keren? Anda bilang gak keren, aku diundang gak mau lagi. Hidup ini murah ya, yang mahal itu gengsinya. Gengsi itu mahal. Jadi kalau kita nggak gengsi, hidup ini murah. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka kita harus belajar mencukupkan yang ada, supaya Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Dengan kata lain, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, saya akan kasih kesaksian betapa hebatnya penyertaan Tuhan. Ya, hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Karena itu miliki gambar diri yang benar, supaya kita tidak hidup dengan sibuk dengan gengsi dan apa kata orang. Ya, bagian kita belajar mencukupkan dengan yang ada, bagian Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan. Apa jalan keluar yang saya alami dari tahun 2019 akhir, atau singkatnya ya setahun 2020. Ya untungnya aja ya, masih ada untung terus gitu ya. Untungnya waktu bangkrut itu anak saya paling kecil sudah lulus dari kuliah di Melbourne. Kalau nomor 1, nomor 2 kuliah di Singapura itu beasiswa, tapi nomor 3 itu tidak beasiswa. Dan di Melbourne itu jauh lebih mahal daripada di Singapura. Baik kuliahnya, kosnya, makannya. Ternyata Australia bahkan lebih mahal daripada di Amerika loh. Teman-teman saya di Amerika anaknya kuliah nggak semahal yang di Australia. Bagi pendatang ya. Oke. Ayat terakhir yang saya mau saksikan nanti adalah apa yang saya alami selanjutnya setelah kebangkrutan. Saya terinspirasi oleh Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu, tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Yakub itu cinta Rakel, Rakel itu pasangannya ya, istrinya. Dia cinta Rakel, maka dia bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari. Beberapa tahun rasanya beberapa hari, artinya antusias. Saya nggak tahu COVID ini berapa tahun. Kalau vaksinnya benar, kalau vaksinnya nggak benar, jangan-jangan bertahun-tahun, tapi saya nggak peduli. Ya, saya yang peduli adalah saya harus antusias, saya harus bergairah supaya berapa tahun pun rasanya seperti beberapa hari. Dan itu bisa terjadi kalau dengan cinta. Yakub cinta Rakel, maka perlu sekali kita tuh mencintai orang-orang di sekitar kita. Ya, mencintai istri, mencintai suami, jangan janda sebelah, duda sebelah, gitu ya. Cinta pasangan, cinta keluarga, cinta anak. Karena cinta bikin antusias. Antusias, waktu terasa cepat. Waktu terasa cepat, tiba-tiba diberkati. Kan Yakub 14 tahun kemudian, karena 7 tahun untuk Lea, 7 untuk Rakel. 14 tahun kemudian, itu kairosnya Tuhan bagi Yakub, dan Yakub diberkati luar biasa selama 6 tahun terakhir waktu bekerja sama Laban. Jadi, intinya adalah, milikilah cinta, tentu cinta Tuhan. Tapi setelah itu harus cinta pasangan. Atau kita bekerja yang kita cintai. Passion kita apa, gitu kan? Kita bekerja yang kita cintai, atau kita mencintai yang kita kerjakan. Saya bukan orang fashion, tapi waktu saya masuk Astra, saya tidak ditempatkan di otomotif. Kenapa? Waktu saya buka usaha IFA Dahsyat MLM itu adalah usahanya baju sepatu, karena waktu di Astra itulah bagian saya. Jadi saya bukan orang fashion, saya bukan orang yang gaya gitu ya, tapi karena saya mencintai hal itu, lama-lama ya saya bisa bisnis dalam bidang itu. Jadi kalau bisa ya kita bekerja yang kita cintai. Kalau enggak ya kita cintai yang kita kerjakan. Atau yang ketiga, kita bekerja untuk yang kita cintai. Pak, saya itu enggak suka otomotif, Pak. Tapi saya itu terpaksa jual beli otomotif. Enggak usah dicintai otomotifnya. Dicintai untungnya. Lihat duitnya, cinta enggak? Gitu ya. Tapi cinta jangan cinta uangnya ya. Cinta
keluarga, sehingga uang ini alat untuk mencintai. Oke, saya akan kasih kesaksian terakhir bagaimana bekerja dengan cinta dan bekerja apa yang dicintai. Tadi saya bilang saya pernah asuransi lalu gagal, nggak jalan, properti nggak gagal. Akhirnya saya coba untuk melukis karena waktu SMP SMA saya itu melukis gitu ya karena kemiskinan. Jadi karena miskin maka saya melukis. Lalu setelah lulus kuliah saya kerja diberkati, nggak melukis lagi. Sampai akhirnya saya bangkrut gitu ya. Jadi setelah belasan tahun nggak melukis, ini semua lukisan yang saya lukis setelah pandemi. Karena sebelum pandemi saya belum berpikir untuk kembali kepada pekerjaan masa kecil. Talenta, minat, bakat yang Tuhan berikan. Jadi setelah mencoba berbagai macam pekerjaan nggak jalan gitu ya, akhirnya ya saya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya saya kembali kepada minat bakat talenta saya, passion saya waktu kecil gitu ya, lalu melukis. Nah, yang saya mau saksikan adalah ya banyak orang sih bilang lukisan saya bagus gitu. Tapi ya enggak sempurna, enggak bagus-bagus banget dibandingkan juga dengan pelukis-pelukis yang lain. Tapi saya mau bersaksi bahwa selama pandemi dari bulan Mei, pandeminya sebenarnya udah mulai awal tahun ya, Maret ya. Tapi April, Mei, Juni. 3 bulan itu saya sibuk Zoom. Jadi 1 bulan itu bisa sampai 45-50 sesi. Karena waktu itu gereja kayaknya sibuk apa? Wah, bulan Maret Indonesia PSBB, bulan Maret April kayaknya pendetanya masih rajin khotbah, semangat khotbah tiap minggu gitu ya. Bulan kedua mungkin jemaatnya bosen atau pendetanya kehabisan bahan. Jadi Mei, Juni, Juli, terutama April, Mei, Juni, ini mulai banyak saya dipanggil gitu ya. Pak bisa Zoom, waduh itu malah saya melayani lebih daripada sebelumnya. Sebelumnya kan nggak bisa dong, saya misalnya melayani di Sydney, malamnya di Melbourne nggak bisa. Tiba-tiba COVID datang gitu. Jadi paginya Zoom Singapura, siangnya Indonesia, malamnya Eropa. Bisa 3 benua dalam 1 hari. Dan itu 1 bulan itu bisa 45 sesi. Wah, itu bulan Mei, Juni gitu ya. Sempat saya bilang sama istri, wah ini pensiun begini boleh juga nih 1 bulan 40 sesi. Wah, 50 juta dapat nih. Itu bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, 3 bulan. Ternyata Agustus itu tinggal separuh. Jadi bukan 45 sesi 50, paling 20 gitu. Ternyata gereja sudah mulai atau jemaat terutama udah mulai kerja lagi. Ya dulu kan mereka juga nganggur ngapain, liatin Zoom, ikut ini. Itu saya bikin Zoom yang berbayar juga rame. Tapi belakangan rupanya orang udah mulai beradaptasi ya. Ya biarpun ada COVID tetap kerja, tetap sibuk, bikin Zoom yang datar sedikit. Gereja juga nggak kayak dulu, beberapa gereja itu sampai tiap minggu seminar ya, dan tema-tema yang kontekstual, cinta masa pandemi, parenting masa pandemi, dan itu semuanya adalah memang tema-tema saya gitu kan, yang soal keluarga. Larisnya sampai kayak ampun gitu. Tapi ajaibnya apa? Begitu bulan Juli itu Zoom-nya dari 45-50 sesi per bulan menjadi 20 sesi. Dari bulan Juli sampai hari ini, Januari 2021. Tiap minggu saya itu lukisan saya laku 1 loh. Itu bukan jualan sanitizer, bukan jualan desinfektan, bukan jualan suplemen yang bikin imun. Kebutuhan pokok itu primer ya kan, pakaian itu sekunder, rekreasi tersier, beli lukisan kan kebutuhan yang keempat, saudara. Siapa yang beli itu? Nah itulah penyertaan Tuhan. Menurut saya tuh Tuhan tuh kalau menyertai memberkati. Jualan yang saya bisa mikir, saya waktu mau melukis itu, aduh masa pandemi jual lukisan apa laku ya gitu. Begitu saya mulai melukis, saya posting gitu, dibeli. Lukis, posting Instagram, saya beli. Kadang nggak dibeli, tapi bisa lukis macan. Pak, bisa pesan yang ini? Bisa. Saya lukis kuda. Bisa bikin kuda, Pak. Saya pesan yang ini gitu. Itu jatuhnya benar tiap bulan itu 4-5 lukisan loh. Itu sampai sekarang. Mudah-mudahan terus ya berlangsung. Tapi dari sini saya merasa bahwa bulan demi bulan, wah, Bapak Ibu, saya itu dulu waktu bisnisnya tiap bulan miliaran. Pernah hidup dalam arti
kita pernah perpuluhan itu ratusan juta. Jadi kalau misalnya dapat omset miliar itu biasa. Tiba-tiba bangkrut. Saya sekarang bisa ngalami loh yang namanya dapat berkat 5 juta tuh senengnya minta ampun. Jangankan 5 juta, 2 juta aja seneng banget gitu. Jadi, aduh, saya pernah miskin, bahkan puluhan tahun miskin, hidup dari bawah, pernah diangkat tinggi, jatuh lagi. Ada yang bilang Pak Jarod hidupnya kayak jet coaster gitu. Ya, bersama Tuhan asik kok. Bersama Tuhan itu luar biasa. Yang penting saya bisa menikmati hidup ini dengan segala ritmenya. Kalau nggak bersama Tuhan, saya yakin saya nggak kuat. Karena memang yang terakhir ini kerugiannya begitu besarnya. Ya, belum lagi bahkan kongsi saya sempat tadinya nggak mau publikasi kalau bangkrut gitu. Tapi begitu akhirnya betul-betul kami terpepet sekali, maka Instagram saya beberapa hari yang lalu kami announce kami jual gedung gitu ya. Karena gedung itu seperti ikon keberhasilan gitu ya. Tutup nggak apa-apa tapi jangan dijual gitu ya. Dan begitu dijual kan semua orang jadi tahu, oh bangkrut gitu, kayak pride-nya, kebanggaan. Kongsi saya berkata begitu, tapi saya bilang udahlah, hidup ini bukan soal hal itu. Kita bangga bisa menutup dengan mulia. Kita bisa bangga kita nggak punya utang sama supplier. Kalau kita habis, hidup kita nggak habis kok. Harapan kita nggak habis. Kita pasti suatu saat bisa bangkit lagi atau anak-anak kita akan bangkit. Jadi hidup ini tidak sekedar bisnis, hidup ini tidak sekedar pelayanan, tapi bagaimana melayaninya. Hidup ini bukan sekedar bisnis, bagaimana bisnisnya. Makanya Paulus berkata, dalam pertandingan seorang olahragawan harus bertanding mengikuti peraturan. Kalau enggak dia nggak dapat mahkota, ya didiskualifikasi. Jadi bukan menang kalah, tapi bagaimana kita mengikuti peraturan hidup yaitu firman Tuhan. Karena itu mari kita hidup mengikuti firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami belajar firman-Mu dan firman-Mu mengajarkan kami. Kami punya roh yang luar biasa seperti Daniel, seperti Paulus. Sehingga kalau Paulus, Daniel mengalami masalah-masalah yang luar biasa dan mereka sanggup, kami juga sanggup karena kesanggupan oleh roh itu. Roh Kudus yang menyanggupkan kami karena Roh Kudus di dalam diri kami dan Roh Kudus mengingatkan kami firman-firman yang tepat dalam kondisi yang tepat menjadi kekuatan untuk kami menghadapi kehidupan ini. Dan kami tetap memenuhi hati kami dengan antusias, dengan cinta kasih, dengan pelayanan, dengan mencintai Tuhan, mencintai sesama, sebagaimana Tuhan merancang hidup kami untuk berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami belajar lagi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Karena selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, kita harus berusaha berkarya, mengumpulkan harta yang tidak layu, saudaraku. Apapun kita kerjakan, berusaha. Seperti saya selalu katakan, hiduplah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi selama kita diberi kesempatan untuk hidup, berusaha sebaik mungkin, saudara. Karena satu saat kita nggak akan bawa harta yang kita miliki, tapi semua karya yang kita lakukan untuk Tuhan, itu yang kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Selama masih ada kesempatan, saudara, berusahalah menjadi berkat dalam hidup ini. Selama masih ada kesempatan kita bernafas, saudaraku, mulailah berusaha, fokuskan kepada Tuhan. Kita cari kerajaan sorga dan kebenaran. Kita fokuskan untuk Tuhan. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa diberikan Bapa kepada kita. Amin, saudara. Jika Pak Jarod diberkati Tuhan, dicari oleh bangsa-bangsa, orang berusaha untuk wajah cerah, saudara. Awet muda luar biasa, ketawa penuh sukacita. Mereka cari di mana-mana, mereka nggak dapat, saudaraku. Tapi Pak Jarod bisa miliki, karena semua yang dicari itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Respon yang benar, saudara, dalam hidup ini. Maka saya percaya dalam perjalanan hidupmu, saudara, engkau akan diangkat, saudara. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena ada roh Tuhan dalam hidupmu. Spirit yang excellent itu, saudaraku. Nanti, saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Halim. Menyertai hingga akhir zaman. Dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Pak Jarod, shalom Pak Halim. Terima kasih Pak Jarod. Satu bangkrut tapi ketawa terus.